Friend. Seantero dunia. Ya, ketemu lagi dengan channel kesayangan Friend. Rudy Sipit Plus. Wow, keren. Oke, Friend, kali ini saya sama seorang presiden yang sudah tidak asing. Ini presiden stand up. Yeah. Ajis doa bapak. Doa ibu. Doa ibu. Ajis doa ibu. Doa ibu bapak doain tapi diem-diem. Oh, bapak diem. Kalau ibu terang-terangan. Ibu terang-terangan. Jadi yang pakai Ajis doa ibu. Doa ibu. Oh, iya. Sehat Ajis? Iya, sehat. Nah, itu nggak sangka Rudy pakai putih-putih. Iya. Ganteng juga saya. Harusnya saya yang ganteng. Abang memang ganteng, harusnya saya mujinya ganteng juga lu. Gitu harusnya. Gitu. Iya. Oh iya. Ganteng juga kamu. Ya sama aja dong itu. Kesono nunjuknya sama. Gitu. Ya Jis, sehat Jis ya. Sehat, Bang Rudy juga kemarin kepilih jadi penulis terbaik. Terpilih. Penulis terpilih Paski Anukom. Ya terpilih bukan karena apa penulisannya enggak. Tapi karena kegantengannya melebihi artis-artis yang seperti Rizky Bilar, kan negatif itu kan. Enggak lu, kayaknya nggak mungkin deh. Aduh. Ya, hayal mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan yang mau, ya kan? Betul. Ya, Jis. Bang. Ini aneh mau bicara masalah nih tadi masalah apa stand up juga kan menyangkut penulisan ya kan? Iya Bang. Di stand up itu kan juga ada penulisan juga kan? Ya? Ada Bang. Ya kan. Itu kan istilahnya kalau di stand up itu curahan keresahan ya. Nah, itu susunannya kan ada ya itu kalau itu gimana ya? Itu kalau stand up itu bisa dipelajari nih lebih gimana ya? Kalau stand up cenderung lebih mudah dipelajari. Ketimbang yang kita lihat kayak TV play atau sketsa, karena kan yang saya tahu sih sejauh ini Bang Rudy belum ada textbooknya tuh. Kalau TV play tuh mesti ngapain kayak belum ada, jadi main insting. Itulah kehebatan pelawak-pelawak yang kita tonton tuh. Kalau stand up bisa tuh dipelajarin. Gitu ya. Kalau sebenarnya gini, di TV play itu ada juga rumus Jis. Ada? Ada kalau di TV play karena ada juga kan diskus sebenarnya pelawak berdua ini ada diskusnya, ada materi yang kita bawakan sama-sama sebenarnya gitu. Kelihatannya memang berimprov kalau yang benar ya. Kelihatan berimprov. Tapi sebenarnya udah ada bekalan-bekalan materi itu yang sebenarnya yang benar. Poin-poinnya. Oh iya. Oh sama stand up juga ada poin-poinnya Bang. Nah kalau stand up kan itu kan lebih detail ya, lebih detail ya. Cuman kan kalau di stand up tuh ada istilah callback, ada istilah impersonate. Walaupun di lawak juga ada. Tapi bedanya kalau stand up itu kenapa tadi saya bilang lebih mudah, cenderung lebih mudah. Karena itu udah jelas. Set up dulu di depan, punchline di belakang. Karena sendiri juga kan. Kalau grup kan kadang tuh kita harus nyesuaiin, harus janjian. Nah itunya tuh yang saya susah pelajarin tuh kayak wah emang keren-keren nih para pelawak nih. Out of the box lah gitu ceritanya. Iya enggak. Sebenarnya memang ada kesamaan nih. Cuma kalau stand up itu kan sendiri ya kan dibawakan dengan sendiri, keresahan digambarkan dengan sendiri. Iya, betul. Iya. Tapi kalau dilawak keresahan dibagi 3. Nah itu sulitnya kan, hebatnya di situ makanya gitu. Tuh lawak tuh. Jadi saling membagi yang sesuai porsi ya Pak ya. Sesuai porsi. Dan ikhlas di lawak itu harus ada ikhlasan tidak lucu. Memancing ya kan yang ini yang lucu nih harus dia yang lucu. Sadar kalau gue yang bawain nggak lucu. Kalau Ajis yang bawain ini lucu, gue langsung lempar Ajis karena dia akan jedanya tinggi. Gitu. Kalau di lawak gitu, kalau gue bawain 6, wah 6 mah cuma ngedar gitu. Kalau Ajis yang bawain ini, gue lempar ini materi bisa 8 nih. Wah bisa gitu. Kayak gitu ya? Ya harus begitu. Jadi harus tahu porsinya gitu. Emang kan kalau di stand up kayaknya kan mentalnya kuat banget itu. Persiapannya juga harus mateng ya gitu. Gimana itu ya? Jadi kita misalnya membahas masalah mall misalnya, itu selidikin dulu apa gimana ya? Observasi dulu, dicari tahu misalkan mau ngomongin mall. Nah, di Jakarta itu mall ada berapa sih? Di riset. Terus observasi ke lokasi. Oh kalau mall daerah Jakarta Selatan cenderung kayak gini datang. Utara kayak gini, pusat begini, timur tuh lebih Bronx tuh, mall-mallnya tuh. Masih ada sendal jepit, celana lusuh gitu, masih banyak tuh.
Nah kita cari perbedaan-perbedaannya, baru kita analogikan, kita masuk-masukin. Contohnya kalau ngelihat, wah ini tampilannya look kece, ini anak-anak Mall Jakarta Selatan nih. Dia kalau diajak ke Jakarta Timur, ke Mall Jakarta Timur takut dipalak nih misalkan, kayak gitu-gitu Pak. Oh gitu ya, iya. Ada. Ada gitunya. Nah terus di komunitas stand up gitu kan, Iya. kayaknya lebih banyak ya di komunitas stand up. Kan sekarang Ajis ini kan presidennya nih ya, Iya. presidennya. Nah itu yang mau masuk nih, saya ada baru nih, Jis ya, ada orang baru pengen, gue pengen stand up, masuk komunitas stand up itu segampang itu apa harus masukin? Lo kesini dulu, tinggalnya di mana? Misalnya di Jakarta Timur, lo cari yang di Jakarta Timur, apa begitu? Kalau diusahakan sih yang kayak gitu Bang Rudi. Jadi misalkan tinggal di Jaktim, cari di Jaktim di mana latihannya, atau yang dekat rumahnya. Karena misalkan Jaktim luas nih Bang. Misalkan di Jaktim tapi rumahnya Duren Sawit. Sedangkan open mic-nya Jaktim Cibubur misalnya. Tapi selatan ada di Tebet. Kan lebih dekat tuh ke Tebet. Nah, jadi silakan aja, nggak masalah. Yang penting tuh satu daerah beda tempat nggak masalah. Tapi kita sekarang udah mulai Gimana? lebih serius lagi. Jadi yang ikut open mic itu tetap kita rangkul. Yang apalagi yang pertama kita rangkul, kita kasih penjelasan, pengertian. Kita lihat nih dalam 3 sampai 5 kali pertemuan datang gak nih orang? Oh gitu. Apa cuma iseng-iseng doang? Karena ada yang iseng-iseng kita masukin grup, kita ini makan itu ujung-ujungnya udah nggak pernah latihan, nggak produktif gitu. Jadi sekarang udah ada sistem penyaringan ya. Jadi kalau lo bener-bener jadi stand up, ayo lo ngikutin gitu kan? Iya. Datang latihan, open mic gitu ya. Ada silabusnya lah. Gitu. Diseriusin. Terus ada dong diajarin teknis-teknisnya juga, misalkan yang baru kan lu nggak dapet ininya, lo harus begini pasnya gitu. Iya, jadi kan ada istilahnya namanya comedy buddy. Oh, comedy buddy. Comedy buddy tuh sesi kita, misalkan saya sama Bang Rudi nih, Bang. Saya punya cerita nih Bang, punya materi gini-gini menurut Bang Rudi gimana? Ntar Bang Rudi ngasih input, ngasih masukan, enaknya gini. Habis itu ntar saya pindah lagi ke Pak Jarwo nih gini gimana kayak gitu. Jadi kadang kan menurut kita lucu, belum tentu ntar. Pak, berenang, ini nggak ngelihat, ini kan masuk di YouTube. Ini mundar Celana lagi. Gitu, jadi ada. Ansipnya yang nggak ada posnya dia doang nih kayaknya ya. Yang nggak ada posnya. Yang nggak ada posnya. Gitu. Jadi gitu, kita mana saling. hijaunya luntur itu ansip. Keseringan dijemur. Nah, terus di setiap satu komunitas ini ada lombanya per minggu nggak gitu? Kalau komunitas nggak ada, karena kalau bikin per minggu takutnya tidak produktif juga, takutnya terkesan maksain. Oh gitu. Jadi kita bikin tuh lomba biasanya per 4 bulan, per 5 bulan, karena nanti misalkan Januari ada yang masuk, banyak rombongan, jadi dia belajar tuh Januari, Februari, Maret, April, Mei kita bikin lombanya tengah tahun. Ntar ada lagi, biasanya kayak gitu ntar mancing orang buat nonton, buat penasaran, buat latihan. Jadi Juni, Juli, Agustus, September. Bapak kan bisa lewat bawah, Pak. Bapak kan bisa lewat sana. Lah kan bisa lewat sono. Ini kan Lah sama aja kan? Pak, sama aja. Lagi muter. Iya. Lagi nyari duit, lagi muter. Bisa gitu, siapa yang miara sih, Jis? Udah miara ya, Jis ya? Bisa lepas gitu, Jis. Maaf ya, peran-peran emang terganggu ini kan. Nggak apa-apa dari Bang Su. Ini bisa lewat begitu tuh yuk. Ya. Lepas. Kita balik lagi. Ya. Ke stand up nih. Jis. Ya. Kita aneh juga sebenarnya pengen tahu banget masalah stand up banyak itu. Kalau di lawak itu ada namanya lawak tunggal, Jis. Ayah, itu cikal bakal stand up. Ya, itu ya. Nah, kalau nggak salah Bang Otong Lalo ya. Otong Lawak Solo. Otong Lalo, Mehmet Mini itu juara-juara dulu lawak tunggal, Iya. perorangan Iya. itu dulu tuh. Ada itu. Kalau di Sunda juga ada barongan. Barongan apa? Gue lawak persorangan namanya seperti itu. Gitu sih. Terus ada nggak sih kejadian-kejadian lucu, Jis, yang masalahnya di pas Aji stand up atau apa ya? Ada nggak nih? Sebenarnya kejadiannya sih nggak lucu nih ya. Ini kejadian yang bikin trauma. Oh. Kadang kan kita ngelihat anak-anak stand up atau siapapun gitu kalau kelihatan itu
lucu terus, sukses terus. Padahal di balik itu Bang berdarah-darah. Pernah kejadian aneh waktu itu stand up di Jogja. Acara kementerian. Acara kementerian, habis itu yang datang tuh petinggi-petinggi. Dis, stand up ya, siap. Berapa menit? 15. Materi tentang ini, aman. Wah, yakin. Udah sering gue lewatin yang gitu-gitu. Iya. Tapi ntar sesinya ntar roundtable gitu. Alah gampang itu, bisa diatur. Stand up. Pakai masker. Karena waktu itu lagi naik Covid. Protokol. Ngomong. Mudahan pakai masker. Suaranya kecil. Kitanya jauh. 15 menit. Itu serasa 1,5 jam Bang. Karena ketawanya cuma di depan. Ketawa cuma sekali saya ingat di depan. Bor. Habis itu nggak ada ketawa-tawa lagi. Wah itu menegangkan tuh. 1,5 jam berasanya. Padahal cuma 15 menit. Itu pun aneh. Udah ngelihat, ya Allah ini dalam hati udah ngebatin nih. Ini gua nggak lucu gini. Duit ditarik lagi gak ya? Gitu mikirnya. Iya. Honor diminta lagi gak ya? Tapi kalau diminta gue kelasin deh gitu. Karena emang gak maksimal. Iya. Itu sekali. Yang kedua, aneh stand up ke Sampit. Sampit. Naik pesawat kecil dari Jakarta. Wah, pesawatnya tuh serem. Ya paling berapa orang gitu ya? Itu ada 8 orangan nih sekitar. Lebih, tapi ini kecilnya. Kecil ya. Wah, udah tuh. Sampai Sampit, Bandara Sampit. Dia ngobrol-ngobrol sama stand up, sukses. Ngobrol sama orang-orang situ, teman-teman komunitas Sampit cerita, "Abang naik pesawat apa ya?" Aneh sebut pesawatnya ini. Oh iya bang. Berani bang, kenapa naik pesawat doang? Iya bang, ini ada kejadian. Apa kejadiannya? Ya sekitar 2 minggu lalu bang, kata dia. Itu pesawat lagi terbang, kaca bagian luarnya copot. Kan kaca ada 2, luar sama dalam. Ya Allah itu gimana kan? Terus kata saya, lu ngapa cerita? Kan gue besok pulang pakai pesawat itu lagi gitu. Oh nggak apa bang, lillahi ta'ala aja. Iya lillahi ta'ala sih iya. Wah udah, pas pulang kepikiran kan, udah tuh aneh nggak mau deketin dia lah. Minta tuker pramugari, Mbak saya mau di gang aja di pinggiran. Kenapa Pak? Saya nggak mau, pokoknya saya harus di gang. Saya sering bolak-balik kencing. Iya. Oh panjang jalan. Terus aneh ketiduran. Pas nyampe Cengkareng, landingnya agak kasar. Brok, aneh kagetnya. Sepesawat kayak ngeliatin. Wah lo mati nih gua. Diliatin, tuh kenapa? Untung udah landing bang, ya Allah itu. Tertekan itu kita tuh. Itu tuh, kalau pengalaman pas stand up-nya diteriakin orang udah sering. Oh gitu? Lagi stand up, bla bla bla. Bosen, dangdut aja. Sering digituin. Oh, kalau memang selingani pas dangdut ya? Iya. Selingan dangdut. Bahkan nggak ada dangdut. Bahkan cuma acara apa ya istilahnya? Acara-acara panggung rakyat yang emang nggak ada dangdut. Yang ada pun band pop diterakin. Bosen, dangdut aja. Wah Allah itu kalau kita lawan kita dilemparin. Iya. Akhirnya udah gimana caranya tuh biar tetap istilahnya tugas kita selesai. Berkah deh gitu aja deh duitnya gitu. Jadi kita nggak korupsi waktu. Iya. Gitu. Nah itu atau mengendalikannya gimana tuh Jis? Kalau kayak gitu tuh seandainya apa? Kan punya peluru biasanya tuh yang stand up apa? Ya. Gue yang ke satu dulu, kedua atau gitu kan? Kalau stand up biasanya berurutan nggak sih ya? Nah, ketika udah nggak berfungsi semua peluru, otomatis balik ke materi-materi andalan. Karena kan biasanya kan kalau acara-acara korporat gitu, Bang Rudi itu biasanya pesanan kan materinya. Tentang ini ya. Kadang-kadang kita belum sempat open mic. Jadi belum kuat materinya. Belum tahu nih lucu apa enggak, belum komedi body segala macam. Kalau udah nggak kena, udah pakai materi lama. Materi lama nggak kena, udah yang penting kita selesain selama 15 menit. Itu aja udah. Ntar habis itu baru bilang ke IO-nya melas-melas, maaf nih, maaf nih tadi kurang maksimal gini-gini. Tapi ntar kalau next diajak lagi maksimal deh. Iya. Ya emang itu kondisi apa namanya seniman yang lawak ya sama juga sih emang kalau pelawak itu kalau masalahnya nggak dapet apa lucu kita langsung banting setir tuh main kepak-lepakan, nggak main bahan lama. Iya begitu ya. Oh begitu. Pernah nih stand up di kafe.
kafe, ya klub gitu. Atasnya tempat spa, bawahnya diskotik, tengah-tengahnya cafe lounge. Pas stand up, yang nonton banyak sih. Yang nonton sekitar 20 orang. Tapi 17 orang itu adalah LC cafe, LC karaoke. 3-nya tamu. Jadi yang nonton kita tuh cewek-cewek LC. Wah Allah itu kayak ya Allah gini banget cari duit gitu. Yang nonton 20 orang sih, 20 orang. Iya, tapi kan yang 17 orang karyawan situ. Karyawan situ, iya. 3 orang ya om-om hidung belang ya. yang lagi pada tamu lah itunya, tamu khusus om-om tuh. tamu, Iya. kayak ya Allah itu sedih banget itu. Itu kayak udahlah salah lagi ngeluarin materinya. Materi yang sensitif. Materi yang ngomongin tentang apa namanya? Jangan korupsi, jangan ini itu dosa, ngomongin dosa di tempat kayak gitu. Waduh, Ya, gak kena. terus gimana tuh Jis? Kan pada lihat. Iya. Terus apa yang Ajis lakukan? Mukanya langsung pada ngeliatin gitu kan. Wah, salah ngomong dalam hati nih. Ya udah, pakai kalimat andalan. Itu cuman bercanda. Udah, normal lagi. Tapi abis itu yang punya kafe, yang punya bar. Besok-besok kalau diundang jangan gitu lagi lu ya. Kalau kayak gitu ntar pelanggan gue pada kabur. Oh iya pak. Iya. Emang kayak gitu tuh ada emang bener tuh. Hampir sama tuh Jis lagi gue juga tuh yang lagi di Amor dulu tuh sama Komeng, Jaro, Mamo tuh. Nah itu ngelawak di Kopi House dulu tuh Kopi House Jis. Kopi House tuh setiap malamnya kalau main itu jamnya pas loh kalau di Kopi House dulu. Jam 11 nggak ada penonton, nggak ada tamu, harus ngelawak. Dulu tuh. Nah, adalah tamu 6. 6. Wah, mantap nih kita main ada tamu 6, kita ngelawak. Itu ya dari lawak andalan, improvisasi, celah-celahan itu kagak ada nggak tawa. Kita panas dingin Wah, mana. Aneh turun tanya, enggak. Yang lain sih ketawa nih. Ya kan, waitersnya apanya ketawa. Ini dari mana? Dari Korea. Baru datang, gila enggak lo? Udah mendarat. Dia mah ngerti apaan nih? Kamu itu minum. Aduh gimana? Udah akhirnya kita main kelepak-kelepakan, main slapstick baru ketawa. Iya. Mau nggak mau akhirnya kita putar udah main slapstick. Udah mau main-mainnya kayak udah gendong-gendongan salah. Kalau bahasa universitasnya kan berarti dia masih ngerti. Oh ini dikerjain. Baru dia ketawa. Iya. Itu tuh lumayan deh. Jadi ngambil duitnya nggak nyuruh-nyuruhan. Gitu. Iya. Gitu Jis. Aneh terima kasih Jis. Terima kasih Bang Rudi. Sukses terus. Sama-sama Rudi. Ya kan, Bang sukses Rudi terus juga. stand up. Idola aneh nih. Di komedinya. Penulis hebat. Keren. Ajis. Keren. Oke. Friend, itulah tadi bicara sama presidennya stand up komedi Ajis 2000. Ajis punya itu channel YouTube-nya. YouTube aja ada di Ajis 2000 juga. Ajis 2000. Ya. Oh, ya kan? Oke, friend jangan lupa di like, di subscribe, di komen, ya kan? Terus di share deh. Ya. Oke, thank you. Ayo. Dadah.